warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang uji dua pihak, two tails test, yaitu uji dua pihak menggunakan uji T dua sisi. Nah, kemudian satu lagi uji satu pihak, one tail test, dengan menggunakan uji T satu sisi. Namun pada video kali ini Ibu akan membahas salah satu diantaranya, yaitu uji dua pihak, two tail test, yaitu uji T dua sisi. Nah, untuk itu perlu kita rumuskan terlebih dahulu apa yang akan kita uji menggunakan uji T dua sisi itu. Nah, hipotesis seperti yang kalian lihat, H0-nya adalah terdapat tidak terdapat perbedaan KAM antara siswa yang belajar dengan pendekatan PMR dan PB. Jadi tidak terdapat perbedaan artinya apa? KAM atau kemampuan awal matematika siswa yang belajar dengan pendekatan PMR itu sama dengan kemampuan awal matematika siswa yang belajar dengan pendekatan PB. Jadi sama kalau H0 nih. Kemudian H1 berbeda, terdapat perbedaan kemampuan awal matematika siswa yang belajar dengan pendekatan PMR dan PB. Jadi berbeda kemampuan awalnya. Nah, untuk bisa menggunakan uji T dua sisi ini, di mana kita ketahui bahwa uji T itu termasuk uji parametris, maka terlebih dahulu kita pastikan bahwa data yang akan kita gunakan tersebut harus berdistribusi normal. Silakan kalian uji nanti distribusi dari data tersebut ya, karena sebelum ini kalian telah mempelajari tentang uji normalitas, kalian tidak bisa melakukan uji normalitas. Silakan kalian uji sendiri uji normalitas tersebut. Setelah itu baru bisa menggunakan, kalau dia normal baru bisa menggunakan uji T. Nah, untuk saat ini Ibu asumsikan datanya berdistribusi normal. Nah, bagaimana caranya? Kita buka SPSS-nya, kemudian di SPSS ini didefinisikan terlebih dahulu variabel view-nya ini, yaitu tadi name-nya adalah nilai KAM ya, di mana di kolom name ini tidak bisa dua kata, maka untuk bisa dua kata disambungkan dengan underscore. Nah, kemudian labelnya kita buat nilai KAM sesuai dengan datanya apa. Kebetulan data yang digunakan kita sebut data nilai kemampuan awal matematika siswa. Nah, kemudian kita lihat di sini posisi data kita buat di tengah, kemudian jenis datanya adalah scan. Posisi data ini bisa saja kita buat di kiri, di kanan, atau di tengah ya. Kalau di kiri nanti posisi datanya terletak seperti kiri kolom seperti ini ya. Ini di left dia ini. Nah, kalau kita buatkan nanti center, maka data ini dia akan di tengah nih posisinya. Nah, terus yang kedua, karena data yang kita bandingkan ada dua, berarti ada pengelompokan. Kita kelompokkan, kita buat grupnya ya. Variable view-nya grup. Kemudian apa yang kita definisikan, apalagi saya remove lagi ini dulu, tadi sudah dibuat ya. Kita definisikan satunya adalah pendekatan PB, kelompok siswa yang belajar dengan pendekatan PB. Duanya adalah kelompok siswa yang belajar dengan pendekatan PMR. Nah, kemudian kita add di sini. Ini juga kalian sudah tahu ya. Oke. Nah, setelah itu baru inputkan datanya. Klik data view, inputkan datanya. Mana nilai KAM tadi? Nilai KAM tadi adalah nilai PB, ya kan? Nah, kemudian di bawahnya bersambung dengan nilai PMR, kita kopikan aja semua. Nah, PB, di bawahnya ini PMR ya. Nah, kita lanjut sampai datanya 81 saja cukup ya. Atau sampai mana ya? Sampai inilah 82 nih kebetulan tinggi ya. Oke, kita kopikan ke SPSS ini, tempelkan ke SPSS. Nah, kemudian untuk grupnya ini tadi nomor 1 adalah kelompok PB ya, ini tadi ya yang di atas nih. Nah, kan datanya yang di atas ini data PB nih, kelompok 1 kita buat di sini 1 ya, 1 supaya cepat bolehlah di copy saja ya.
di copy ke bawahnya. Biar cepat kita copy PB nya sampai nomor 40 tadi ya. Lanjut. Oh, udah kelebihan. Belum kelebihan. Nomor 40. Ini dia. 1 1 1. Oke, ini coba kita cek betul enggak sampai nomor 40 PB nya. Kita cek datanya. PB ini, nah ini sampai nomor 40 ya. Berarti nomor berikutnya adalah PMR. Kita inputkan data 2 ya, kita inputkan data 2. Oke, biar cepat kita kopikan lagi. Kita kopikan ke bawah. Nah, kemudian ini 2. Oke, lengkap. Data sudah selesai. Nah, sekarang kita lakukan uji T dua sisi. Nah, bagaimana caranya? Bahwasanya SPSS itu memberikan nilai signifikansi 2 sekaligus, yaitu nilai signifikansi untuk homogenitas varian dan kemudian nilai signifikansi untuk uji T-nya itu sendiri. Nah, biasanya orang melakukan pengujian dipisahnya. Dilakukan uji setelah data normal, lakukan uji homogenitas varian dulu. Kalau misalnya variannya sudah homogen, ternyata homogen, maka nanti signifikansi untuk nilai T-nya dipilih yang homogen. Kalau ternyata variannya itu tidak homogen, maka nilai signifikansi T-nya hasil uji T studentnya tadi dipilih untuk yang tidak homogen. Dan namun demikian kita bisa juga sekaligus melakukannya karena memang di uji T student itu dia mengeluarkan 2 sekaligus. Homogennya dikeluarkannya sekaligus signifikansinya, kemudian untuk nilai T itu sendiri juga dikeluarkan signifikansinya. Sekarang kita lakukan pengujian dua pihak menggunakan uji T. Langkahnya klik analyze. Kemarin minggu yang lalu Ibu sudah bilang kepada kalian compartments. Di sini ada banyak pilihan ya. Ini ada one sample t-test, independent sample t-test, part sample t-test, one way ANOVA. Nah, sekarang kita menggunakan independent sample t-test. Mengapa? Karena data yang kita gunakan itu adalah data independen. Artinya data diperoleh dari kelas yang berbeda. Nah, yang satu kelas siswa yang mengikuti pembelajaran dengan pendekatan PB, yang satu lagi siswa yang mengikuti pembelajaran dengan pendekatan PMR. Jadi datanya itu bebas, terpisah. Nah, kalau misalnya kita ingin melihat ya, bagaimana peningkatan hasil pembelajaran siswa yang belajar dengan pendekatan PMR misalnya. Bagaimana peningkatannya? Berarti yang kita bandingkan itu adalah sampel atau data dari pretest dan data post-test dari sampel yang sama. Nah, itu dikatakan part sampel. Dia sampelnya itu data yang kita gunakan itu berkaitan, gitu ya, perpasangan dia. Nah, sekarang kita lihat gunakan independent sampel t-test. Kita klik independent sampel t-test. Ini saya keluarkan lagi karena Ibu tadi mencobakan mentest. Ibu baru menginstalkan SPSS di laptop ini ya, Ibu cobakan tadi. Nah, kembali kita masukkan tes variabelnya, nilai kam ya, kita masukkan di sana. Di sini adalah grouping variabel, kita masukkan grup di sini ya. Kemudian di sini ada options. Ya. Sini ada define group ya. Grup 1 kita sebut 1, grup 2 adalah 2 ya. Kelompok 1 kita beri kode 1 tadi ya, kelompok 2 kita beri kode 2. Jadi ini kita ketikkan ini ya, kita ketikkan yang ini. Kemudian continue, kemudian klik options. Di option ini
kita pilih alfanya 5% saja. Kalau misalnya penelitian pendidikan itu sering menggunakan alfa 5%. Jadi tingkat kepercayaannya, confidence interval persentase itu mencapai 95%. Oke. Continue. Kemudian oke. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Ini ada di sini t-test ya. Kita pilih t-test ya. Kita bikin lebar sedikit ya, biar tampak. Nah, itu tadi yang Ibu bilang. Di sini SPSS mengeluarkan hasil tes uji homogenitas variansnya, Levens test for equality of variance. Nah, di sini kita lihat bahwa signifikansi dari uji variansnya sebesar 0,820. Artinya ini menunjukkan ya ini besar dari alfa yang kita tetapkan 0,05, berarti nilai kam ini variansnya homogen, equal varian assumes ya, assumes. Berarti variannya homogen. Karena variannya homogen, maka nilai T signifikansinya kita pilih yang ini. Ini kita pilih. Ya, kita pilih ini. Oke, kita pilih ini. Ternyata nilai T-nya 0,9 ya. Ternyata nilai T-nya 0, nilai signifikansinya 0,9. Kalau misalnya ini variansnya adalah tidak homogen, di sini misalnya andaikan ya 0,01 misalnya, kan lebih kecil dari 0,05 itu, berarti variansnya tidak homogen. Maka yang mana nilai signifikansi yang kita pilih, berarti yang kita pilih adalah yang di bawah ini. Nah, kebetulan ini mau homogen atau tidak homogen, kebetulan dia sama ya. Karena sama ya. Oke, ini kita lihat ya bahwasanya nilai signifikansinya itu sebesar 0,900. Ini lebih besar dari 0,0 alfa. Kalau lebih besar dari 0,0 alfa berarti H0-nya tidak dapat ditolak. Nah, apa maknanya itu? Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwasanya ya kan dia tadi 0,900 ya, berarti kriteria kita tadi kalau kecil dari 0,05 H0 ditolak. Nah, sementara dia lebih besar berarti H0-nya tidak dapat ditolak. Apa yang dapat kita simpulkan? Bahwa kemampuan awal matematika siswa yang belajar dengan pendekatan PMR itu sama dengan kemampuan awal matematika siswa yang belajar dengan PP. Kira-kira seperti itu ya. Demikian tutorial Ibu kali ini. Ya, silakan kalian simak baik-baik dan kemudian kalian ulang melakukannya. Jangan lupa lakukan dulu uji normalitas terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.